فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam. Yang antara tauhid. Ini merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Masih pada judul bab yang sama, pada beberapa hadis terakhir tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Ya, di antara keutamaan tauhid adalah menghapus dosa. Beberapa keutamaan yang lain telah kita baca juga di kumpulan hadis di sini, termasuk mengantarkan kepada surga, mengharumkan neraka, perkara yang penting di atas perkara yang paling penting, dan seterusnya dari keutamaan tauhid. Kita akan lanjut pada hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, sang penulis, urutan hadisnya As-Sani wa Tis'un, hadis yang ke-92. Hadis yang ke-92 di antara hampir 800 hadis, 700 lebih kumpulan hadis dalam bab ini. Nah, dalam kitab ini. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, kunyanya Abu Raja Al-Baghlani As-Saqafi, Siqah. Qala haddatsana Lais bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Misri dari Mesir. Dan dia thiqah. An Ibn Ajlan, namanya Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi, punyanya Abu Abdullah. Nah, masyhurnya dengan Ibnu Ajlan. Dan dia juga thiqah. An Muhammad bin Yahya bin Habban, demikian Muhammad bin Yahya bin Habban Al-Mazini Al-Ansari. Nah, Abu Abdullah juga thiqah. An Ibni Muhayriz, demikian masyhurnya Ibnu Muhayriz. Abdullah bin Muhayriz, kunyanya juga Abu Muhayriz. Al-Jumahi Al-Makki, dan dia thiqah. Anis Sanabihi, As-Sanabihi namanya Abdurrahman bin Usailah, kunyanya Abu Abdullah Al-Muradi As-Sanabihi. An Ubadah bin Samit, sahabat. Inilah perawi hadis, pemilik hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin Samit Al-Ansari, punyanya Abul Walid. Annahu qala, bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, dakhaltu. Nah,
atau dalam kata As-Sunabihi. Kata As-Sunabihi. Dakhaltu alaihi wa huwa fil mauti fa bakaitu. Kata As-Sunabihi, aku pernah masuk kepada Ubadah bin Samit. Hari di mana sakitnya mengantarkan kepada kematian. Aku pun menangis. Faqala mahlan lima taruki. Dia bertanya, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, fa wallahi la in istajhadtu la ashhadanna laka wa la in shuffi'tu la ashfa'anna laka wa la in istata'tu la anfa'annaka. Dia menjawab, demi Allah, seandainya aku mati syahid, niscaya aku pun akan mempersaksikan terhadap engkau. Apabila aku bisa memberikan syafaat, niscaya aku akan memberikan syafaat kepada engkau. Seandainya aku mampu, aku akan memberikan kemanfaatan kepada engkau. Thumma qala, wallahi ma min haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddatstukumu illa haditsan wahidan wa sawfa uhadditsukumuhu al-yawma wa qad uhita bi nafsi. Nah, kata Ubadah bin Samit lagi, demi Allah, tak satu hadis pun yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat aku akan sampaikan kepada kalian. Tak satu hadis pun yang aku dengar berupa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat aku akan sampaikan kepada kalian kecuali satu hadis. Ya, ada satu hadis yang belum pernah dia sampaikan, artinya dia akhirkan. Namun kata dia, namun hari ini aku tidak akan menyembunyikan hadis tersebut. Dia berasa amanah ilmiah. Semua hadis berisi kebaikan sudah dia sampaikan. Namun ada satu hadis yang belum sempat dia sampaikan, kali inilah dia ingin sampaikan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah serta Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah akan haramkan bagi dia neraka. Nah, la ilaha illallah di antara keutamanya adalah diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Tahtal masyiah, selama dia tidak mengamalkan kesyirikan kepada Allah. Dan ini di antara keutamaan la ilaha illallah atau keutamaan kalimat tauhid. Selain menghapus dosa-dosa, mengantarkan kepada surga, demikian juga hadis ini sebagai keutamaan lain daripada kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid adalah Allah haramkan bagi pengucap la ilaha illallah untuk disentuh oleh api neraka. Dan ini bagian daripada keutamaan kalimat tauhid. Diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Masya Allah. Jadi kalau kita kumpulkan seluruh dalil yang datang dalam pembahasan ini, khususnya pada judul bab tentang keutamaan la ilaha illallah, sudah berapa banyak kita jumpai dari hadis-hadis. Nah, di antaranya adalah menghapus dosa, di antaranya adalah haram pula darahnya, hartanya, kehormatannya untuk dizalimi atau disakiti. Nah, selain itu juga adalah la ilaha illallah mengantarkan kepada surga dan seterusnya dari apa yang telah kita baca satu demi satu hadis, dan masih tersisa beberapa hadis yang lain soalnya kita akan baca juga. Dan hadis ini telah kita sebutkan tadi, di antara utamanya adalah la ilaha illallah adalah sebab orang tersebut Allah haramkan bagi dia neraka. Kita lanjutkan. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, as-salisatu wa tis'un, hadis yang ke-93. Hadis yang ke-93. Qala Imam Muslim rahimahullah fi sahihih, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, semoga Allah taala merahmatinya. Qala hadatsani Zuhair bin Harb. Nah,
kunyanya Abu Khaisam. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, masyhur imam, kunyanya Abu Sa'id. Sebutkan di sini yakni bin Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kunyanya juga Abu Sa'id. An Hammad bin Salama, an Hammad bin Salama bin Dinar Al-Basri, kunyanya juga Abu Salama. Hammad bin Salama Abu Salama, imam dari Basrah. Qala haddatsana Sabit bin Aslam Al-Bunani, murid senior dari Anas bin Malik. Kunyanya Abu Muhammad, juga dari Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpindah tempat dari kota Madinah ke Basrah. Bahkan dia meninggal di sana, di Irak. Anas bin Malik mengakhiri hidupnya di kota Basrah dengan usia perselisihan pendapat, ada yang katakan 100, ada yang 90-an lebih. Radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya Anas. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Anas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugiru idza tala al-fajr wa kana yastami'u al-adana fa in sami'a adanan amsaka wa illa aghara. Kata beliau di sini. Kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menyerang secara tiba-tiba satu kampung di waktu fajar. Jadi beliau ingin menyerang satu kampung. Beliau menanti waktu fajar. Selesai fajar, nanti beliau telah menunaikan salat fajar, tidak terdengar adzan. Sini disebutkan bahwasanya apabila beliau mendengar adzan, beliau tidak jadi menyerang. Tandanya bahwasanya kampung itu adalah kampung Islam, Muslim. Namun ketika tidak terdengar adzan, jadi beliau menanti sampai tiba waktu adzan. Kemudian tidak terdengar adzan, yang terjadi adalah beliau menyerang. Nah, di waktu fajar. Jadi ini taktik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi menunjukkan bahwasanya perkara adzan adalah perkara yang penting, menunjukkan bahwasanya kampung tersebut adalah kampung Islam atau tidak. Kalau ada terdengar adzan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyerang karena berarti dia adalah kampung Muslim. Namun ketika tidak terdengar adzan berarti dia bukan kampung Muslim. Fasami'a ar-rajulan yaqulu Allahu akbar Allahu akbar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang dia mengucapkan lafaz adzan takbir yang pertama Allahu akbar Allahu akbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan dia di atas fitrah. Memberikan jawaban. Di atas fitrah. Dan hadis ini juga para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah menjawab lafaz adzan. Karena kalau seandainya hukumnya wajib dengan dalil Abu Sa'id Al-Khudri, niscaya beliau akan mengucapkan lafaz tersebut. Namun yang beliau ucapkan justru adalah alal fitrah. Jadi beliau tidak mengulangi apa yang diucapkan oleh si muadzin. Tsumma qala, kemudian kata orang itu lagi sambil mengumandangkan adzan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mengucapkan persaksian tauhid. Diulang sebanyak 2 kali, artinya orang ini masih tengah mengumandangkan adzan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farajta minan nar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan dan jawaban dari orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, engkau telah keluar dari neraka. Kalimat la ilaha illallah, dan inilah inti dari hadis ini bahwasanya la ilaha illallah mengeluarkan pengucapnya, penganutnya, yang meyakininya, yang menjadikan dia sebagai landasan hidupnya, ideologinya. Diharamkan oleh Allah bagi neraka untuk menyentuhnya. Termasuk hadis ini. Ucapkan la ilaha illallah berarti telah keluar dari neraka. Fanadharu fa idza huwa ra'ima mi'zan. Mereka pun melihat kepada orang tersebut setelah selesai dari kumandangkan adzan, ternyata orang tersebut adalah seorang penggembala hewan ternak. Mi'zan artinya kambing. Penggembala kambing. Artinya orang ini menggembala kambing, pergi meninggalkan kampung halamannya jauh. Dia beristirahat di kampung
tersebut. Kemudian tiba waktu sholat subuh, dia sholat diri sambil menggembalakan kambingnya, dia mengumandangkan azan. Setelah itu dia sholat. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk seorang itu ketika hendak sholat dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sholat sendiri, dia azan, kemudian dia qomat dan sholat sendiri. Namun bukan sengaja tidak menghadiri sholat jamaah yang hukumnya adalah wajib, kemudian dia azan di rumah. Nah, bukan seperti itu. Artinya ini adalah orang yang berprofesi sebagai penggembala kambing. Di mana dia pati waktu sholat meskipun bukan di masjid. Nah, dia sholat. Warahul Al-Bukhari binahwihi mukhtasaran. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini namun dengan ringkasan. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Dan keterkaitan antara hadis ini jelas sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang mengumandangkan lafaz adzan tiba pada ucapan tasyahud. Nah, mempersaksikan bahwasanya kalimat tauhid, beliau mengucapkan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka. Bahwa lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah menyebabkan pengucapnya, pelakunya yang meyakininya, menjadikannya sebagai landasan hukum atau ideologi, landasan hidup, berarti dia telah keluar dari neraka. Subhanallah. Meskipun dengan latar belakang mungkin orang ini hanya seorang penggembala kambing. Dia bekerja sebagai penggembala kambing. Tiba waktu sholat, dia mengundangkan adzan, lalu dia sholat. Yang berikutnya lagi, ini hadis setelahnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, masih memiliki keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ar-Rabi wa Tis'un, hadis yang ke-96. Hadis yang ke-96. Ya, 94. Ar-Rabi wa Tis'un 94. Qala Imam Ahmad rahimahullah fil Musnad, berkata Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Buku hadis dengan metode urutan sahabat secara kemuliaan. Musnad Abu Bakar, Musnad Abi Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali. Yang berikutnya Musnad Al-Asyar wa Asyarin bil Jannah, Ghairi Khulafa, dan seterusnya. Kemudian Musnad Al-Bait. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Nah, Muhammad bin Bishr. Namanya Muhammad bin Bishr, kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah Al-Adawi, kunyanya Abu Nadhr. Sa'id bin Abi Arubah. Qala haddatsana Qatadah wa Abdul Wahhab. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Adapun Abdul Wahhab adalah Abdul Wahhab bin Atha Al-Khaffaf. Qatadah punyanya Abdul Khattab, Abdul Wahhab punyanya Abu Nasr. Di Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari dua orang. An Ibnu Abi Arubah. Kita kembali ke depan. An Qatadah an Abil Ahwas. Dari Ibnu Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah, Qatadah, Abil Ahwas. Nah, adapun Abul Ahwas namanya Auf bin Malik, murid dari Ibnu Mas'ud. Abul Ahwas Al-Ashja'i. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Abdurrahman, sahabi jalil. Qala kata Abdullah bin Mas'ud, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, sami'na munadiyan yunadi Allahu akbar, Allahu akbar.
Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam 'alal fitrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau, kami pun mendengar seseorang yang mengumandangkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, dia di atas fitrah. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya. Pengakuan tentang Allah, pengenalan tentang Allah, berarti fitrah. Dia kenal bahwasanya ada Rabb yang menciptakan alam semesta serta yang menciptakan dia, dan Rabb tersebut adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Berarti orang ini atas fitrah, masih bersih suci, belum terkontaminasi dengan pemahaman buruk Yahudi, belum terkontaminasi dengan pemahaman buruk Nasoro dan Majusi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang baru lahir di atas fitrah. Akan tapi orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Terlahir dalam keadaan Islam, fitrah, mengakui tentang Allah pencipta, tidak ada sekutu baginya. Lanjutnya lagi, faqala, kata Abdullah bin Mas'ud, kata muadzin tersebut yang memandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja minan nar. Orang itu mengucapkan tiba pada lafaz adzan, mempersaksikan bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari bahwasanya dia telah keluar dari neraka. Ini juga sebagai landasan hukum, sama dengan hadis yang sebelumnya persis riwayat Imam Muslim. Kalau ini riwayat Imam Ahmad. Nah, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan keluar dari neraka suatu saat. Kalaupun memiliki dosa pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka, dicelupkan. Kalau tidak ada dosa berarti tetap berada pada posisi aman, karena la ilaha illallah mengeluarkan atau mengharamkan, Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuhnya. Qala fabtadarnahu fa idza huwa sahibu masyiatin adrakathu sholatu fanada biha. Kami pun mencari suara tersebut. Ternyata dia adalah seorang yang berprofesi sebagai pemilik gembalaan, masyiah, hewan ternak. Dia pemilik hewan ternak. Dia mendapati waktu sholat, akhirnya dia pun mengumandangkan azan. Dan ini boleh. Mengumandangkan azan seorang diri, hukumnya sunnah. Adapun di masjid jami yang berkumpul padanya, hukumnya adalah fardu kifayah. Hada haditsun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Redaksi hadis sebenarnya dua hadis berturut-turut, namun dari dua sahabat yang berbeda. Datang dari Anas, kali ini datang dari Abdullah bin Mas'ud, namun pada suatu materi yang sama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, dia pun mendengar ada suara mengumandangkan azan, dan beliau tidak jadi menyerang kampung tersebut, karena kampung tersebut yang mengumandangkan azan adalah muslim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-90. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, atau 95. Al-khamisatu wa tis'un, 95. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsana Yahya qala haddatsana Yahya wa Muhammad bin Ja'far. Yahya di sini adalah Yahya bin Sa'id Al-Farrukh Abu Sa'id At-Tamimi, dan Muhammad bin Ja'far Abu Abdullah. Muhammad bin Ja'far masyhur dengan Gundar. Kalau kata mereka berdua, kata Yahya bin Sa'id Al-Farrukh, kata Muhammad bin Ja'far Gundar,
Haddatsana Syu'bah bin al-Hajjaj, imam. Maka dijuluki oleh Sufyan As-Tsawri bahwasanya dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang-orang mukmin khususnya dalam ilmu hadis. Abu Bustam Al-Wasiti Al-Basri. Qala haddatsana Talha bin Musarrif Abu Muhammad Al-Kufi Al-Qari. Ada Abdurrahman bin Ausajah. Abdurrahman bin Ausajah namanya demikian. An-Nahmi Al-Kufi. Dan dia thiqah. Anil Barra bin Azib, sahabat yang mulia, Barra bin Azib, kunyanya Abu Umarah Al-Ansari, dari Ansar, pribumi kota Madinah. Qala Ibnu Ja'far, kembali ke hadis di atas. Tahwilus sanad dari jalannya Yahya yang pertama tadi, kali ini jalannya Muhammad. Nah, Muhammad bin Ja'far, Ibnu Ja'far Muhammad bin Ja'far tadi, julukannya adalah Gundar. Qala haddatsana Syu'bah Abu Bistam. Qala sami'tu Talha al-Yami. Talha bin Musarrif al-Yami. Qala sami'tu Abdurrahman bin Ausajah, sama dengan di atas. Qala sami'tu Al-Barra bin Azib yuhaditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jalannya Muhammad bin Ja'far. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala man manaha manihata warikin aw hada ziqaqan aw saqal labanan kana lahu idlu raqabah aw nasamah. Kita tekan dulu. Barang siapa yang memberikan pinjaman mata uang perak, bahkan kalau dikatakan waraq atau waris, nah bukan berbentuk dirham atau dinar, artinya belum dalam nominal uang. Zaman dahulu ada nominal uang, dinar dari emas, dirham dari perak. Namun waris sendiri adalah meski berbentuk perak mentah, bahkan bukan dalam bentuk nominal uang. Namanya waris. Barang siapa yang memberikan pinjaman mata uang perak, atau memberikan petunjuk kepada orang yang sesat yang membutuhkan, atau memberikan minum susu sukarela kepada orang yang membutuhkan, niscaya itu setara dengan membebaskan satu orang budak. Setara dengan membebaskan satu orang budak atau satu jiwa. Nah, datang dengan lafaz jiwa, kemungkinan juga membebaskan orang yang merdeka. Karena jiwa di sini bukan cuma budak yang diinginkan. Kalau akan pada lafaz yang pertama, nah, raqabah setara dengan membebaskan budak. Wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirarin kana lahu idlu raqabatin aw nasabah. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, segala puji hanya milik Allah, atau suami tidak sembarang yang berhak disembah kecuali Allah semata, satu-satu, tidak ada sekutu baginya. Milik Dia lah kerajaan, milik Dia lah pujian. Jadi terhadap segala sesuatu maha mampu sebanyak 10 kali dalam satu majelis atau dalam sehari. Maka setara dengan seakan-akan dia telah membebaskan satu orang budak atau satu jiwa. Al-hadis. Hadis masih ada lanjutannya, namun sampai di sini yang beliau maksudkan terakhir kata sang penulis hadza hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Artinya redaksi hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali dari sisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara keutamanya adalah, nah apalagi dengan jumlah 10 kali. Nah jumlah 10 kali membuahkan faedah bahwa seakan-akan kita telah memerdekakan satu orang budak. Seorang budak. Dan memerdekakan budak adalah bagian daripada barakallahu fikum jami'an syariat Islam. Ini bolehkan semenjak zaman dahulu kan. Bahkan ini termasuk amalan yang besar, membebaskan budak. Fakku raqabah. Nah, merdekakanlah orang yang dijajah, termasuk adalah membebaskan budak.
Karena kalau kita membebaskan dia dari perbudakan, berarti kita membebaskan dia dari penyembahan kepada selain Allah. Karena orang menjadi status budak pada orang lain, berarti dia menghambakan diri kepada orang tersebut. Apapun yang disuruh dia lakukan. Ketika terbebas dari penghambaan kepada manusia, tersisa hanya penghambaan diri kepada Allah, dan itu tidak ada alasan untuk taat. Jadi orang yang membebaskan atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam amalan ini setara atau sama sebanding dengan dia membebaskan seorang budak yang luar biasa pahalanya. Apalagi budak yang ternyata adalah muslim, kemudian ternyata dia melakukan amalan kebaikan, masuk surga, ya tentunya pahalanya lebih tinggi orang yang membebaskannya tersebut. Terakhir kata sabda, ada haditsun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih, dan telah kita sebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah sebagai keterkaitan dengan judul bab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali seakan-akan dia telah memerdekakan seseorang. Bahkan dalam sebagai riwayat bahwa seakan-akan dia telah memerdekakan anak cucu Nabiullah Ismail dari kalangan Arab. Artinya orang Arab adalah orang yang mulia lebih daripada orang-orang ajam yang lainnya, dan itu berkaitan dengan judul bab. Wallahu taala alam bisawab. Nah, dengan demikian telah kita baca 3 hadis pada pertemuan kita malam hari ini, yang kesimpulannya adalah bahwasanya ucapan la ilaha illallah bagian daripada lafaz adzan sebagai penghalang seseorang akan disentuh oleh api neraka. Bahkan Nabi SAW pada pujian yang pertama beliau katakan ini adalah fitrah. Kemudian yang kedua yang barusan kita selesai juga darinya. Nah, atau yang sebelumnya 6. La ilaha illallah mengharamkan, Allah mengharamkan untuk disentuh oleh api neraka. La ilaha illallah mengeluarkan seorang dari api neraka. La ilaha illallah setara dengan orang tersebut telah membebaskan budak. Hadis-hadis yang lainnya insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin cukup kita akhiri sampai di sini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.